Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel yang sebagaimana termasuk pada bagian jaringan hewan. Oleh karena itu kita mulai sekarang. Dan juga waktu kita terbatas jadi tidak akan lama-lama. Yang pertama adalah jaringan epitel pipis lapis. Letaknya di sepanjang dinding kapiler, pembuluh darah yang sangat kecil. Kantung udara pada paru-paru, peritoneum, perikardium, pleura, glomerulus, endotelium, jantung, limfa, dan pembuluh limfa. Fungsinya yaitu pelapis bagian dalam rongga dan saluran endotelium, tempat difusi oksigen dan karbon dioksida, tempat filtrasi darah, dan juga tempat osmosis zat. Dan gambar tersebut adalah gambar epitel pipis lapis. Lanjut ke gambar 2, terdapat jaringan epitel pipih berlapis. Terdapat pada epidermis kulit dengan zat tanduk, rongga mulut, esofagus, laring, faring, ujung uretra, vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Fungsinya yaitu sebagai perlindungan tubuh dari bahaya dari luar penghasil mukus penerima impuls. Dan berikut gambar ini adalah gambar jaringan epitel pipih berlapis. Selanjutnya nomor 3 yaitu jaringan epitel kubus lapis. Terdapat di permukaan dalam lensa mata, retina mata, permukaan ovarium, saluran nefron, ginjal, kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar gondok. Fungsinya yaitu lapisan pelindung, proteksi sekresi, mengeluarkan zat yang diperlukan tubuh, absorpsi, penyerapan zat yang masih dibutuhkan tubuh. Dan berikut adalah gambar jaringan epitel kubus lapis. Selanjutnya nomor 4, terdapat jaringan epitel kubus berlapis. Terdapat pada sekitar kelenjar payudara, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar ludah. Terdapat juga di ovarium di masa pertumbuhan, ovarium testis, buah zakar, dan pangkal esofagus. Berfungsi sebagai lapisan pelindung proteksi, berperan dalam alat sekresi. Dan berikut adalah gambar jaringan epitel kubus berlapis. Dan selanjutnya nomor 5 adalah jaringan epitel silindris atau batang selapis. Terdapat pada kelenjar pencernaan, saluran pencernaan dari lambung sampai anus, dinding lambung, jonjot usus, kantung empedu, saluran rahim, dan saluran pernafasan di bagian atas. Berfungsi sebagai lapisan pelindung atau proteksi sebagai alat sekresi, absorpsi, dan pelumas. Dan berikut adalah gambar jaringan epitel silindris selapis. Selanjutnya nomor 6 terdapat jaringan epitel silindris atau batang berlapis. Terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Berfungsi sebagai pelindungan, proteksi, dan sekresi. Dan berikut adalah gambar jaringan epitel silindris berlapis. Nomor 7 terdapat jaringan epitel silindris bersilia. Terdapat pada saluran reproduksi, saluran pernapasan, dan rongga hidung. Berfungsi sebagai perlindungan proteksi pergerakan sekresi. Dan berikut adalah gambar jaringan epitel silindris bersilia. Dan terakhir nomor 8 terdapat jaringan epitel transisional. Terdapat pada saluran pernapasan, kandung kemih, uretra, dan juga ginjal. Berfungsi sebagai perlindungan proteksi pergerakan dan juga pergerakan sekresi. Dan berikut adalah gambar jaringan epitel tradisional atau transisional. Ya, sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.